Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 7,3/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Good, he should be scared. I'm scared. So I have to know. I want the truth. Oke, jadi untuk kali ini gue nggak akan review series dari Netflix, melainkan review series dari Apple TV+. Sebenarnya ini seriesnya lumayan baru kok, baru rilis bulan April kemarin, dan ini juga total episodenya cuma 8 episode untuk season ini. Walaupun sebenarnya ini belum ada info-info apakah bakal ada season 2 atau ya cuma sampai sini aja gitu kan. Nah, sebelum gue nonton series ini sebenarnya gue iseng aja nonton trailernya di YouTube, dan ternyata setelah gue nonton trailernya, gue curiga kok ini mirip-mirip ya, kayak premisnya atau sinopsisnya mirip kayak film Mother-nya Bong Joon-ho tahun 2009 yang dimana sebenarnya gue belum review sih filmnya, nanti gue review deh coba. Karena nih, sejujurnya film Mother itu adalah film Bong Joon-ho kedua setelah Parasite yang gue suka banget, karena itu bagus banget sih. Jadi makanya ketika gue nonton series ini, gue kayak tidak bisa, mengelak otak gue tuh kalau untuk membanding-bandingkan antara series ini dengan si film Mother itu. Langsung masuk aja ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 6. Sejujurnya ngomongin soal story-nya ini, gue tuh kayak 50-50 gitu loh. Ada momen dimana gue suka, ada momen dimana kayak gue ya biasa aja atau bahkan nggak suka gitu loh. Pokoknya series ini bercerita tentang seorang anak SMP bernama Jacob yang dimana dia disangka oleh polisi bahwa dia melakukan pembunuhan teman sekelasnya sendiri. Dan yang bikin menarik adalah ketika orang tuanya atau si bapaknya si Jacob ini, dia juga bekerja di pengadilan. Jadi ya si bapaknya ini mengerti banget gitu loh soal hukum dan segala macemnya. Sebenarnya ini dari episode 1 aja, bahkan dari openingnya ketika ada lagu Season of the Witch gitu ya, itu sebenarnya kayak udah jelas banget gak sih, kayak nunjukin ya ini si Jacob jalan ke arah taman itu, ya kenapa dia bisa jadi tersangka juga gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalkan gue bandingin sama film Mother yang dimana si anaknya itu kan sebenarnya udah gede tapi dia autis, dan sedangkan kalau di sini anaknya masih SMP, ya cuma dia normal-normal aja sih sebenarnya. Ya pokoknya menurut gue di episode awal-awal, episode 1, 2, 3 itu cukup bagus, kayak nggak terlalu bertele-tele, bener-bener kayak to the point, mau nyampein apa-apa gitu loh. Jadi ya nontonnya nggak bosan sih 1, 2, 3 itu, tapi ternyata ketika ini nyampe ke 4, terus nyampe ke 5, gue jujur agak kayak ya kelamaan aja gitu loh. Ini kayak mau selesai sampai kapan, nggak ketahuan-tahuan juga gitu loh siapa sebenarnya pelaku pembunuhan si anak kecil itu yang bernama Ben itu kan yang dibunuh. Apakah ini beneran si Jacob yang ngebunuh atau siapa atau orang lain, ya itu pokoknya masih jadi pertanyaan banget gitu loh. Kayak bergeraknya menurut gue terlalu lama banget sih di episode 4 dan 5. Nah cuma di sini hal-hal yang gue suka lagi adalah ketika momen-momen si keluarganya ini tuh bener-bener jadi kayak tertekan juga gitu loh. Si bapak ibunya juga, jadi bukan cuma sekedar Jacob yang tertekan, tapi orang tuanya pun juga, terutama kayak si ibunya yang dimana tiba-tiba dia ngobrol sama seseorang gitu kan di cafe, terus tiba-tiba dia nggak tahu kalau ternyata itu diwawancara gitu. Maksud gue seenak jidat banget gitu kan, itu si penulisnya kayak mewawancarai tapi berlagak layaknya temen. Itu kesel sih sebenarnya gue juga. Dan apalagi pas di episode 5 dimana si ibunya itu kan lagi 4th of July gitu kan, jadi dia kayak mau beli-beli sesuatu gitu, sok-sok merayakan, ya istilahnya dia pengen melupakan lah masalah-masalahnya itu. Terus tiba-tiba dia ketemu sama si ibunya Ben, dimana kayak gimana ya, si ibunya Ben itu stres banget. Terus dia ketemu sama ibunya Jacob yang dimana kayak nyantai-nyantai aja dan bahkan mau ngerayain 4th of July gitu. Jadi kayak itu sampai diludahin gitu dong, itu keren sih menurut gue. Itu yang gue suka gitu loh, adegan-adegan di film ini yang kayak gak nyangka, ya maksud gue kayak gregetan gitu loh. Nah cuma di ending episode 5 yang menurut gue ini kayak terlalu ditumpukin banget ya, bertubi-tubi banget untuk soal good newsnya. Good news dimana kayak soal si bapaknya si Jacob itu, si kakeknya Jacob itu mau ngasih DNA-nya, terus tiba-tiba si korban dari Pets itu juga mau angkat bicara gitu kan, mau ngomong ke polisi. Terus sampai handphonenya si Ben yang akhirnya berhasil disita sama polisi. Maksud gue kayak 3 good news itu tuh ditumpukin banget gitu loh di ending episode 5 yang kayak ya itu jadi kayak makanya kenapa gue bilang agak bosan-bosan gitu loh di bagian pertengahan-pertengahan sebelum-sebelumnya. Jadi maksud gue ketika ini nyampe di episode 6, gue jadi mikir ini sebenarnya kayaknya nggak perlu deh dijadiin series. Ini tuh bisa banget dijadiin kayak film 2,5 jam, bahkan 3 jam deh paling maksimal. Maksud gue kayak film Seven atau Zodiac, maksudnya film-film yang misteri siapakah pelaku pembunuhan gitu kan. Maksud gue ya film-film itu berhasil kok dengan, maksudnya tidak bertele-tele tapi cukup aja dengan durasi segitu. Maksudnya nggak perlu sampai 8 episode alias 8 jam gitu
gitu kan. Nah cuma nih akhirnya ketika ini nyampe di episode 7, momen yang gue tunggu-tunggu adalah momen persidangannya. Karena memang episode 7 ini momen yang paling serunya sih sebenarnya, lebih kayak adegan klimaksnya gitu kan. Walaupun kita udah dibikin greget di adegan persidangan di episode 7, ternyata di ending episode 7 itu kayak ada adegan di mana si Pats dia nulis kayak I kill Ben gitu. Kayak maksud gue, wow, gampang banget ya menunjukkan hal itu ke penonton. Walaupun gue udah tahu pasti itu nggak mungkin lah ya dia yang bunuh. Maksudnya segampang itu kah? Ternyata benar ketika ini nyampe di episode 8, episode terakhir, bahwa ternyata si Pats itu bukan pelaku pembunuhannya. Dia dijebak, dia dipaksa untuk nulis surat pengakuan itu ke polisi. Jadinya dia jadi kambing hitam gitu kan di sini. Jadi akhirnya si Jacob bebas gitu dari tuduhan itu. Nah maksud gue ini tuh jadi makin persis banget kayak film Mother. Tinggal judulnya aja diganti jadi Father atau Grandfather sih sebenarnya. Nah cuma nih ketika ini nyampe di episode 8 yang gue kira bakal oke, kelar, selesai gitu kan. Ternyata ini ceritanya masih panjang banget, terutama pas adegan dia si Jacob dan sekeluarga liburan ke mana tuh ya, pokoknya ke pantai gitu kan. Terus tiba-tiba ada kasus baru lagi, ada sesuatu hal baru lagi. Terus sampai akhirnya momen dimana si ibunya dan si Jacob satu mobil, terus dia nabrakin mobilnya itu ke tembok gitu ya, akhirnya kecelakaan. Maksud gue itu kayak, jadi ini ceritanya belum selesai gitu. Dan apalagi kalau gue pikir-pikir ya, ini kesimpulan soal siapakah yang sebenarnya ngebunuh Ben itu benar-benar belum terjawab kan gitu loh. Ya sebenarnya series ini kan diambil dari novel ya, mungkin lah karena diambil dari novel jadi mereka mau menjabarkan segala-galanya persis kayak novel. Walaupun setelah gue searching di Google gitu, sebenarnya ini banyak juga perbedaan antara novel dengan seriesnya, dimana kalau endingnya itu di novel si Jacob itu ya mati gitu loh. Dan sedangkan kalau di sini di seriesnya Jacob itu masih koma doang, yang dimana berarti mereka masih mau membuat kesempatan dengan Defending Jacob ini ada season 2. Walaupun sebenarnya di versi novel ya sebenarnya ceritanya sampai situ aja, dimana ibunya dan si Jacob satu mobil nabrakin diri, udah kelar gitu kan. Cuma gini deh, selama pandemi COVID Corona ini kan gue nonton series lumayan banyak gitu ya. Jadi gue bisa menelaah, bisa membanding-bandingkan mana series yang oke, mana series yang kurang oke. Jadi maksud gue gini, kayak contohnya Into the Night. Into the Night itu istilahnya dia udah niat punya season 2, tapi di season 1 konflik tentang bagaimana mereka kejar-kejaran di pesawat, ngelilingin dunia gitu, itu udah selesai sebenarnya di ending season 1 itu. Jadi ketika mereka mau bikin season 2, ya udah bikin pertanyaan baru lagi, bikin konflik baru lagi. Nah, kalau di sini menurut gue ini tuh kayak konflik tentang siapa yang ngebunuh Ben aja belum jelas, terus masih banyak pertanyaan yang belum kejawab. Jadi kayak apa ya, menurut gue kayak sia-sia aja sih nonton 8 jam tapi endingnya maksudnya nggak semua pertanyaan terjawab. Jadi kayak buat apa gue nonton 8 jam. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 6. Sebenarnya mungkin momen-momen yang gue suka adalah di episode 7 doang sih, di momen persidangan dimana semuanya saling argumen gitu kan, antara siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, dan siapa yang paling mencurigakan. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 6. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8. Jujur ya, mungkin karena memang ini pemainnya terkenal semua, mungkin memang budgetnya juga gede, bahkan si Chris Evans juga dia menjadi eksekutif produser di sini. Jadi kayak ya udah, ini semuanya pemainnya oke-oke banget. Maksudnya actingnya nggak usah ditanya lagi. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 9. Pertama, gue mau ngomongin dulu soal intro dari series ini. Sebenarnya itu cukup keren kok gitu loh. Jadi sebenarnya nggak semua series gue bisa nonton intronya, nggak pakai nge-skip intro gitu kan. Nah, tapi untuk di series ini gue masih suka nontonin karena memang intronya bagus sih gambarnya. Dan gue juga suka ini tuh tone warnanya semuanya abu-abu. Kalian perhatiin deh, ini juga menurut gue sistemnya mau apa ya, kayak sama kayak film Mother ya Bong Joon-ho, di mana film Mother Bong Joon-ho itu pas tahun 2009 maksud gue, dia itu sempat dibikin versi hitam putihnya, sama kayak Parasite juga dibikin versi black and white-nya kan. Jadi ini adalah menggambarkan tentang karakter yang abu-abu, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah gitu. Terus juga ngomongin soal pengambilan gambarnya, ini menurut gue sinematis banget, apalagi dengan mereka menggunakan format 16:9 yang panjang gitu kan. Jadi ini kayak bukan nonton TV series ya, sinetron atau telenovela atau apapun. Ini bener-bener kayak lagi nonton film dengan durasi 8 jam maksud gue. Terus juga sebenarnya gue tuh suka sama poster film ini, tapi ketika gue bandingin lagi nih sama film Mother, kok tone warnanya mirip, terus juga posenya juga mirip, dimana si anaknya itu kayak seakan dilindungin oleh orang tuanya gitu kan. Tapi kalau untuk di Defending Jacob ini yang gue lebih suka, dia tuh kalau kalian perhatiin di posternya itu kan kayak ada garis-garis gitu kan, garis-garis dari jendela gitu yang istilahnya mereka ya menutup diri di dalam rumah, karena memang mostly ini kayak ya momen pas lagi agak boringnya menurut gue itu kayak momennya di rumah-rumah doang gitu kan. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8,5. Coba deh kalian perhatiin, mulai dari area sekolah, area rumah, terus sampai lokasi-lokasi lain, ini tuh kayak jarang banget ada warna-warna yang mencolok gitu kan. Maksudnya kayak ada mungkin
ada warna merah, ada warna hijau, tapi ya udah saturation-nya tuh dikurangin dikit gitu kan kalau untuk di editingnya. Tapi kalau untuk pemilihan lokasi-lokasinya, perabotan rumahnya itu tuh lebih kayak abu-abu, putih, hitam yang udah gue bilang ini memang pengen nunjukin karakter abu-abu, jelas banget dari gambarnya dan bahkan sampai ya nuansa ruangan-ruangannya juga sama. Lanjut ke soal kostum, makeup dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Ini juga sama lah kayak soal production design, dari segi baju yang mereka pakai pun juga ya gitu, warnanya hitam, putih, abu-abu, pokoknya nggak ada warna-warna mencolok. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya aman, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk soal soundtrack, kayaknya gue nggak terlalu dapat banget sih. Maksudnya memang nggak terlalu banyak masukin soundtrack kali ya di series ini. Tapi kalau untuk soal musiknya, ketika lagi momen-momen tegang, itu cukup oke. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue dan makasih udah nonton.